Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas bab 9 tentang proposisi yang beranggotakan Ginan Al-Hanif, Lidwina Aprilia, dan Megiana Cahya. Yang pertama, definisi proposisi. Proposisi merupakan ungkapan lahiriah dari putusan. Sebagai ungkapan lahiriah dari putusan, proposisi terdiri atas rangkaian term-term yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. A. Unsur-unsur proposisi. Yang pertama ada term subjek. Term subjek ialah sesuatu yang tentangnya pengakuan atau pengingkaran ditujukan. Yang kedua ada term predikat. Term predikat ialah sesuatu yang diakui atau diingkari tentang term subjek. Yang ketiga ada kopula. Kopula ialah penghubung antara term subjek dan term predikat yang sekaligus memberi bentuk atau pengakuan atau pengingkaran pada hubungan tersebut. Namun, ketiga unsur tersebut hanya terdapat di dalam proposisi kategoris standar. Disebut proposisi kategoris jika apa yang menjadi term predikat diakui atau diingkari secara mutlak atau tanpa syarat tentang apa yang menjadi term subjek. Seperti proposisi, ayah membaca surat kabar, merupakan proposisi kategoris karena membaca surat kabar termasuk ke dalam term predikat. Diakui tanpa syarat tentang ayah termasuk term subjek. Sementara itu, sebuah proposisi kategoris hanya dapat disebut standar jika proposisi kategoris itu memenuhi dua syarat. Yang pertama, ketiga unsurnya, term subjek, term predikat, dan kopula dinyatakan secara eksplisit. Dan kedua, term subjek dan term predikat sama-sama berstruktur kata benda. Contohnya, Lydia cantik. Itu adalah sebuah proposisi kategoris non-standar karena di samping kopulanya tidak dinyatakan secara eksplisit. Juga term subjek dan term predikat dari proposisi tersebut berbeda strukturnya. Jika proposisi kategoris ini dijadikan standar, maka bentuknya harus menjadi Lydia adalah wanita yang cantik. B. Ciri-ciri proposisi. Dalam logika, sebuah kalimat hanya dapat disebut proposisi bila 1. Mengandung term subjek dan term predikat yang dihubungkan dalam sebuah pernyataan. 2. Mengandung sifat pengakuan atau pengingkaran. 3. Mengandung nilai benar atau salah. Contoh kalimatnya, kampus Universitas Indonesia terletak di wilayah Depok. Ini adalah proposisi, karena memiliki term subjek yaitu kampus Universitas Indonesia dan term predikatnya terletak di wilayah Depok. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, maka jenis kalimat non-berita seperti kalimat seru, kalimat perintah, dan kalimat tanya seperti contoh berikut tidak dapat disebut proposisi. Yang pertama, oh Tuhan, mengapa bencana ini hanya terjadi pada keluarga saya? Yang kedua, segera tinggalkan tempat ini. Kedua, klasifikasi proposisi kategoris. Proposisi kategoris dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, kuantitas proposisi. Kuantitas sebuah proposisi kategoris ditentukan oleh luas term subjeknya, karena luas suatu pengertian dapat berupa pertama singular, menunjuk hanya kepada satu hal, benda atau individu tertentu. Misalnya, gedung baru itu berlantai 12. Yang kedua ada partikular, tidak menunjuk kepada keseluruhan luasnya, melainkan hanya sebagian atau paling kurang satu. Namun yang satu itu tidak tentu yang mana. Misalnya, tidak semua binatang dapat dijinakan. Yang ketiga ada universal, meliputi semua hal, benda atau individu yang terdapat di dalamnya tanpa kecuali. Misalnya, semua manusia dapat mati. Kedua, kualitas proposisi. Ciri khas sebuah proposisi kategoris adalah bahwa di dalamnya selalu terkandung unsur pengakuan, afirmasi, atau pengingkaran negasi. Dan karena itu hanya tentang proposisi kategoris dapat dikatakan benar atau salah. Menurut kualitasnya, proposisi kategoris dapat dibedakan atas dua macam, yakni proposisi afirmatif dan proposisi negatif. A. Proposisi afirmatif. Dapat dikatakan afirmatif apabila apa yang menjadi term predikat diakui tentang apa yang menjadi term subjek. Proposisi Karim adalah pedagang buah apel, berkualitas afirmatif karena pedagang buah apel termasuk ke dalam term predikat. Dalam proposisi tersebut diakui tentang Karim yang termasuk term subjek. B. Proposisi negatif. Dapat dikatakan negatif apabila apa yang menjadi term predikat diingkari tentang apa yang menjadi term subjek. Proposisi Dina bukan Pragawati.
berkualitas negatif karena Peragawati termasuk ke term predikat. Dalam proposisi tersebut diingkari tentang Dina termasuk term subjek. C. Kuantitas dan kualitas proposisi. Mengklasifikasikan proposisi kategoris menurut kuantitas dan kualitas secara teoritis akan menghasilkan 6 macam proposisi, yakni 1. Proposisi universal afirmatif, 2. Proposisi partikular afirmatif, 3. Proposisi singular afirmatif, 4. Proposisi universal negatif, 5. Proposisi partikular negatif, dan terakhir ada proposisi singular negatif. Jika ditarik suatu garis perbandingan antara proposisi singular di satu pihak dengan proposisi universal dan proposisi partikular di lain pihak, maka akan ternyata bahwa dalam arti tertentu sifat proposisi singular lebih mempunyai persamaan dengan proposisi universal ketimbang dengan proposisi partikular. Di kalangan para ahli logika, digunakan hanya 4 lambang saja untuk mewakili ke-6 macam proposisi di atas. Lambang-lambang yang dimaksud itu ialah A, E, I, dan O. Dapat kita lihat dari tabel berikut menurut kualitas dan kuantititas. Yang pertama, proposisi A, yaitu proposisi universal atau singular afirmatif dengan contoh semua penumpang selamat. Yang kedua, proposisi E, proposisi universal atau singular negatif. Contohnya, semua jalan di sini tidak beraspal. Yang ketiga, proposisi I, yaitu proposisi partikular afirmatif dengan contoh beberapa mahasiswa pandai menyanyi. Dan yang keempat, proposisi O, yaitu proposisi partikular negatif dengan contoh sebagian mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi. Yang ketiga, luas term predikat. Jika luas term subjek menentukan kuantitas suatu proposisi, maka kualitas suatu proposisi menentukan luas term predikatnya. Hukum pokok mengenai luas term predikat, baik dalam proposisi yang berkualitas afirmatif maupun dalam proposisi yang berkualitas negatif. A. Luas term predikat dalam proposisi afirmatif. Hukum pokoknya berbunyi, dalam proposisi afirmatif, luas term predikat selalu partikular. Seperti jika kita perhatikan sebuah proposisi A, semua kucing adalah binatang. Luas term binatang sebagai predikat bukan universal melainkan partikular. Dalam proposisi itu tidak dikatakan bahwa semua kucing adalah semua binatang, melainkan semua kucing adalah sebagian binatang. Itu berarti luas term predikatnya adalah partikular, yaitu hanya mewakili sebagian saja dari anggotanya atau tidak berdistribusi. Yang kedua, luas term predikat dalam proposisi negatif. Hukum pokoknya berbunyi, dalam proposisi negatif, luas term predikat selalu universal. Dalam suatu proposisi E, seperti semua kelinci bukan gajah, term gajah sebagai predikat sama sekali terpisah dari term kelinci sebagai subjek. Begitu juga sebaliknya. Itu berarti, gajah yang dimaksud dalam proposisi itu bukan hanya sebagian gajah, melainkan semua yang disebut sebagai gajah. Dengan demikian, term gajah dalam proposisi tersebut meliputi semua anggotanya, jadi berdistribusi. Yang ketiga, penyimpulan deduktif dan silogisme. Ditinjau dari segi cara menurunkan kesimpulan, penyimpulan atau penalaran dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, penyimpulan langsung. Penalaran yang hanya bertolak dari sebuah premis dan atas dasar itu langsung menurunkan kesimpulan. Yang kedua, penyimpulan tidak langsung. Proses penalaran itu bergerak dari proposisi pertama atau premis mayor dan dengan melalui proposisi kedua atau premis minor, menghasilkan kesimpulan. Yang pertama, penalaran langsung. Satu di antara prosedur yang dapat dilakukan untuk mempraktekkan penalaran langsung adalah konversi. Konversi adalah pengungkapan kembali makna yang terkandung dalam sebuah proposisi dengan cara menukarkan tempat term subjek dengan term predikatnya tanpa mengubah kualitas proposisi tersebut, agar kesimpulan dari sebuah penalaran langsung melalui proses konversi dapat mempunyai makna yang sama atau ekuivalen dengan premisnya. Hukum pokoknya berbunyi, luas term predikat pada proposisi asal atau premis harus sama besar dengan luas term tersebut pada proposisi baru, yaitu kesimpulan. Akan tetapi, konversi yang menghasilkan kesimpulan yang benar-benar ekuivalen atau semakna dengan premisnya hanya bisa dilakukan untuk proposisi E dan proposisi I karena keduanya sama-sama memiliki term subjek dan term predikat dengan luas yang sama besar. Sebagai contoh, premis pada proposisi E, semua becak bukan mobil, dengan kesimpulan, semua mobil bukan becak.
Pada proposisi E, term subjek dan term predikatnya sama-sama mempunyai luas yang universal. Contoh yang kedua, proposisi I dengan premis beberapa mahasiswa adalah penyanyi, dengan kesimpulan beberapa penyanyi adalah mahasiswa. Term subjek dan term predikat pada proposisi I, keduanya mempunyai luas partikular. Dengan demikian, proposisi I jika dikonversi tetap menjadi proposisi I. Poin yang pertama, karena prosedur konversi untuk proposisi E dan proposisi I itu hanya berupa penukaran tempat term subjek dan term predikat, maka disebut konversi sederhana. Poin yang kedua, konversi tidak dapat berlaku pada proposisi A karena luas term predikatnya adalah partikular. Jika dikonversi secara sederhana begitu saja, maka term predikat yang dalam premis mempunyai luas partikular akan memperoleh luas universal dalam kesimpulan. Poin yang ketiga, proposisi O tidak dapat dikonversi karena dalam proposisi O, luas term predikatnya adalah universal. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Proposisi E. Dengan proposisi asal, semua becak bukan mobil dikonversi menjadi semua mobil bukan becak. Proposisi I, beberapa mahasiswa adalah penyanyi, dikonversi menjadi beberapa penyanyi adalah mahasiswa. Proposisi A, semua emas adalah logam, dikonversi menjadi sebagian logam adalah emas yang termasuk dalam konversi terbatas. Proposisi O, sebagian bintang film bukan penyanyi, tidak dapat dikonversi. Yang kedua, penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung diwujudkan dalam satu bentuk logis yang disebut silogisme. Menurut sifat pengakuan dan pengingkaran term predikat tentang term subjek, ada dua macam proposisi, yaitu proposisi kategoris dan proposisi hipotesis. Dalam silogisme pun demikian, terdapat silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Pada poin yang pertama, silogisme kategoris standar. Silogisme adalah suatu bentuk logis argumen deduktif yang terdiri atas dua premis dan satu kesimpulan. Suatu silogisme kategori standar selalu berisikan 3 term atau 3 kelas yang masing-masingnya hanya boleh muncul dalam dua proposisi silogisme. Silogisme kategori standar mengandung 2 dari 3 term silogisme, yakni yang pertama term subjek. Dikenal juga term minor yaitu term subjek dari kesimpulan. Yang kedua ada term predikat, dikenal juga term mayor silogisme yaitu term predikat dari kesimpulan. Selanjutnya ada term minor, term prajurit, term mayor, term orang berjasa, term menengah, term pahlawan. Term menengah dilambangkan dengan M yang merupakan singkatan dari terminus. Medius adalah term ketiga dari silogisme yang tidak terdapat dalam kesimpulan, tetapi hanya termuat dalam kedua premis. Premis mayor, premis yang mengandung term mayor. Pada contoh di samping, semua pahlawan adalah orang berjasa. Proposisi pertama, baris pertama. Premis minor, premis yang mengandung term minor. Pada contoh di samping, beberapa prajurit adalah pahlawan. Proposisi kedua, baris kedua. Premis mayor dan premis minor ini berfungsi sebagai pangkal tolak seluruh penalaran. Sifat formal argumen silogistis. Dari segi tinjauan logika, bentuk argumen merupakan aspek yang paling penting. Pembicaraan tentang isi suatu silogisme kategoris adalah pembicaraan tentang benar tidaknya proposisi-proposisi, premis-premis dan kesimpulannya, istilah sahih dan tidak sahih. Hanya dapat dikarenakan pada bentuk argumen, sedangkan istilah-istilah benar dan tidak benar hanya dapat dikenakan pada proposisi-proposisi. Sebagai contoh, argumen yang sahih. Semua manusia adalah hewan berakal budi. Semua mahasiswa UI adalah manusia jadi. Semua mahasiswa UI adalah hewan yang berakal budi. Contoh argumen yang tidak sahih. Semua kelinci adalah binatang berkaki 4. Semua kuda adalah binatang berkaki 4. Jadi, semua kuda adalah kelinci. Hukum silogisme kategoris. Untuk membangun suatu bentuk argumen silogistis yang sungguh-sungguh logis, kita harus mematuhi kaidah-kaidah penyimpulan yang semuanya berjumlah 8 hukum. Dari ke-8 hukum ini, 4 diantaranya tentang term dan 4 lainnya tentang proposisi. Silogisme hipotesis, model argumentasi yang premis mayornya berupa sebuah proposisi kondisional, terdiri dari 2 bagian.
Bagian pertama adalah mengandung syarat sebab dimulai dengan jika disebut antecedes. Bagian kedua mengandung apa yang disyaratkan akibat dimulai dengan maka disebut consequence. Dalam logika premis mayor dari argumen tersusun dalam 4 pola yakni A jika A maka B, jika A maka bukan B, C jika bukan A maka B, D jika bukan A maka bukan B. Argumentasi kondisional. Dengan premis mayor yang tersusun dalam 4 pola itu dikenal dalam dua jenis, yakni argumentasi kondisional dalam arti luas dan argumentasi kondisional dalam arti sempit. Silogisme kondisional dalam arti luas, jenis argumentasi ini secara keseluruhan memiliki 4 bentuk, lainnya tidak sosial. Hukum kedua, proses penyimpulan bergerak dari apa yang disyaratkan akibat yang termuat dalam konsekuensi atau premis minor kepada pengingkaran terhadap syarat tersebab yang termuat dalam antecedes atau kesimpulan. Penyimpulan ini disebut modus tollens. Bentuk argumentasi ini menjadi demikian. Jika Jones Genting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak nafas. Jika Jones Genting tidak mengalami sesak nafas, jadi ia tidak terserang flu burung. Jadi pikiran ini pun logis. B. Bentuk tidak sahih. Ada dua bentuk tidak sahih yang diperoleh dari argumentasi kondisional ini. Dari adanya kenyataan bahwa Jones Genting mengalami sesak nafas atau akibat, tidak dapat secara pasti bahwa Jones Genting terserang flu burung. 2. Silogisme kondisional dalam arti sempit. Argumentasi kondisional dalam arti sempit memiliki 4 bentuk yang kesemuanya sahih. Argumentasi ini tidak membuka peluang bagi adanya kemungkinan kita dapat menghasilkan 4 bentuk argumentasi. A. Jika dan hanya Jones Genting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak nafas. Ternyata Jones Genting terserang flu burung, jadi ia mengalami sesak nafas. Kesimpulan, proposisi dapat dirumuskan sebagai pernyataan yang di dalamnya manusia mengakui atau menghindari sesuatu tentang sesuatu yang lain. Terdapat unsur proposisi, klasifikasi, dan kualitas proposisi. Ditinjau dari segi cara menurunkan kesimpulan, penyimpulan, atau penalaran itu dapat dibedakan atas dua macam, yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.